Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Cakap Usiawan yang saya hormati dan yang kami hormati rekan-rekan PL23. Selamat pagi kepada hadirin yang telah hadir. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan rasa syukur atas kehadiran kita di hari ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat sehat dan keselamatan yang diberikan dan memungkinkan kita bertemu di sini. Saya sebagai moderator pada hari ini, saya Sadaya Sakalawika akan membantu dalam presentasi kita hari ini. Kelompok kami yang terdiri dari Raisa dan Putra. Sebelum kita mulai presentasi, mari kita lihat rangkaian presentasi yang akan kita jalani hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, dan yang ketiga ada penutup. Sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pimpinan kelompok. Yang pertama ada definisi Scrum. Scrum adalah metodologi pengembangan proyek yang berbasis tim yang mengutamakan transparansi, refleksi, dan adaptasi. Metode ini digunakan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan cara berkelompok dan berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya ada prinsip-prinsip Scrum. Yang pertama, transparansi. Setiap informasi tentang proyek harus tersedia dan terbuka untuk seluruh anggota tim. Yang kedua ada refleksi. Setiap tim harus teratur mengevaluasi kinerja mereka dan mencari cara untuk meningkatkannya. Yang ketiga ada adaptasi. Setiap anggota tim harus siap melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar yang tidak tetap. Selanjutnya ada kelebihan Scrum. Yang pertama, tidak memerlukan dokumentasi dalam jumlah besar. Scrum memungkinkan tim untuk berkomunikasi secara efektif tanpa memerlukan banyak dokumentasi. Yang kedua, anggota tim bekerja sama sebagai satu kesatuan. Scrum memungkinkan tim untuk bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, memiliki ritme yang berulang. Scrum memungkinkan tim untuk memiliki ritme yang berulang seperti sprint untuk meningkatkan kinerja dan efisien. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Raisa. Selanjutnya ada kekurangan Scrum. Kekurangan Scrum, satu, memerlukan perubahan budaya. Scrum memerlukan perubahan budaya dalam tim untuk mengadaptasi dengan metode ini. Dua, memerlukan komitmen yang kuat. Scrum memerlukan komitmen yang kuat pada seluruh anggota untuk mencapai tujuan proyek. Tiga, memerlukan perawatan yang baik. Scrum memerlukan perawatan yang baik untuk memastikan bahwa tim tetap beroperasi dengan efektif. Di sini ada peran dalam tim. Product owner bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola backlog untuk produk. Kedua, Scrum Master bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Scrum. Ketiga, ada development team. Development team bertanggung jawab untuk mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Di sini ada tahapan proses. Satu, produk backlog. Produk backlog adalah daftar prioritas tim yang dikelola oleh product owner. Item-item ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengembangkan produk owner berperan sebagai pengelola backlog produk dan memastikan bahwa item-item tersebut dikelola dengan baik dan prioritasnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kedua, ada sprint planning. Sprint planning adalah tahapan di mana tim Scrum memilih item dari produk backlog. Untuk pekerjaan selama sprint pada tahapan ini, tim Scrum untuk memutuskan bahwa apa yang harus dilakukan dari periode tertentu.
Yang disebut sprint planning melibatkan perencanaan detail tentang apa yang harus dilakukan, siapa yang akan melakukannya, dan waktu yang penyelesaiannya. Sprint backlog adalah item yang dipilih untuk dikerjakan selama sprint. Item-item ini adalah pekerjaan yang telah diprioritaskan dan dipilih untuk dikerjakan dalam periode sprint. Sprint backlog adalah daftar item yang akan dikerjakan selama sprint dan digunakan sebagai referensi untuk memantau kemajuan proyek. Di sini ada tahapan proses. Sprint adalah periode pengembangan iteratif yang berlangsung selama 2 atau 3 minggu. Pada tahapan ini, tim Scrum bekerja sebagai berkelompok dan berkomunikasi secara efektif untuk mencapai tujuan proyek. Sprint adalah inti dari proses Scrum dan digunakan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kelima, ada Daily Scrum. Daily Scrum adalah pertemuan harian untuk menyinkronkan kerja tim pada tahapan ini. Tim Scrum melakukan pertemuan harian untuk memantau kemajuannya proyek. Berbagai informasi tentang apa yang telah dipekerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dikerjakan. Daily Scrum digunakan untuk memastikan bahwa tim Scrum beroperasi dengan efektif dan efisiensi. Berikutnya akan dijelaskan oleh kita. Lanjut untuk manfaatnya, di sini meningkatkan kualitas produk Scrum, lalu meningkatkan tim untuk membangun produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, lalu meningkatkan efisiensi Scrum. Scrum meningkatkan tim untuk beroperasi dengan efektif dan efisien, lalu meningkatkan moral kerja. Lalu di sini Scrum memungkinkan tim untuk memiliki moral kerja yang lebih baik. Lalu di sini untuk studi kasusnya, seperti contohnya Netflix menggunakan Scrum untuk mengembangkan aplikasi streaming video yang populer. Dengan menggunakan Scrum, Netflix dapat berkomunikasi secara efektif dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Lalu kesimpulan dari Scrum adalah metodologi pengembangan proyek yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan Scrum, tim dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan cara berkelompok dan berkomunikasi secara efektif. Lalu di sini sumber acara presentasi kita telah selesai. Saya sebagai moderator, saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan. Semoga materi yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sebagai moderator sekaligus mewakili rekan-rekan saya. Kami berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.